Sobat Lensa Wisata, hari ini saya dan tim akan mengajak kalian semua menjelajahi surga tersembunyi yang masih alami di Kabupaten Merangin. Inilah air terjun Dukun Batuah yang terletak di Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur. Menuju lokasi ini, Sobat Lensa Wisata bisa memulainya perjalanan dari Kota Bangko di Kabupaten Merangin sekitar 3 jam menuju desa ini. Jalur berliku melewati bukit dan hutan, tapi jangan khawatir, panorama alamnya bikin mata segar terus. Halo Sobat Lensa Wisata, kembali lagi bersama aku Glory di Lensa Wisata. Let's go! Jadi hari ini Glory sedang berada di air terjun Dukun Batuah yang terletak di Desa Rantau Suli, Kabupaten Merangin. Kalau untuk keindahan alamnya tidak perlu diteragukan lagi, kalian bisa lihat secara langsung ya. Tapi kalian pasti penasaran kan apa aja yang akan Glory explore kali ini. Untuk itu tetap di Lensa Wisata. Let's go! Udara sejuk menyapa wajahku. Suara alam, kicau burung, dan rindangnya pepohonan jadi orkestra alami yang menenangkan jiwa. Perjalanan menuju titik lokasi air terjun ini memang melelahkan. Tapi begitu sampai, capeknya langsung hilang. Sobat Lensa Wisata, alamnya luar biasa, bikin hati adem dan pikiran damai. Sesampainya di air terjun Dukun Batuah, Glory juga disambut hangat oleh warga bersama Pak Camat atau Pak Marzon Effendi, serta Pak Lurah atau Pak Salman. Senyuman mereka, semangat mereka bikin suasana langsung akrab dan menyenangkan. Salah satu aset Kabupaten Merangin yang harapan kita semua aset yang ada dari bawah ke atas bisa dikunjungi oleh masyarakat. Dari manapun kita merasa inilah tempat wisata. Karena situasi sekarang ini memang air terjun Dukun Batuah ini memang masih alami. Semuanya hutannya masih alami, rimbanya masih, hutan-hutannya masih lebat. Jadi harapan kami sangat besar terhadap pemerintah, khususnya Kabupaten Merangin. Semua tempat wisata ini, khusus Dukun Batuah ini, harapan kami bisa dipoles dan bisa dikunjungi layaknya tempat wisata-wisata yang lain. Sobat Lensa Wisata, tinggi air terjun ini sekitar 100 meter berdiri megah di tengah hutan. Gemuruh airnya memecah sunyi, bikin kita benar-benar merasa dekat dengan alam. Kabut halus dari air terjun menyapa wajah. Dingin, tapi segar loh Sobat Lensa Wisata. Di sini cuma ada suara air, angin, dan kicauan burung. Tempat ini pas banget buat healing hingga menyepi sejenak dari dunia luar. Oh iya, Sobat Lensa Wisata, selain menikmati keindahan air terjun, warga dan pengunjung di sini juga rutin menjaga lingkungan loh. Ada yang membersihkan aliran sungai, bahkan ada yang cari ikan untuk dikonsumsi. Harmoni banget ya antara manusia dan alam. Alasan saya berkunjung di Desa Wisata Desa Rantau Suli adalah wisata yang unik, yang sejuk, dan yang masih alami. Selanjutnya harapan saya semoga jalan air terjun ini bisa dipemerintahkan pemerintah untuk akses jalannya dan tempat wisatanya. Menurut informasi yang Glory dapat nih Sobat Lensa Wisata, nama Dukun Batuah punya sejarah sendiri.
Konon dulu ada seorang dukun sakti yang bertapa di sini yang dikenal bijak dan disegani. Warga setempat masih menjaga cerita ini sebagai bagian dari warisan desa. Tersembunyi, tenang, dan masih sangat alami. Air terjun Dukun Betuah adalah keajaiban yang patut kita lestarikan bersama. Nah, gimana Sobat Lensa Wisata? Siap berpetualang ke sini? Terus ikutin perjalanan kami ya. Karena di segmen berikutnya, Glory akan mengajak kalian semua untuk mencicipi kuliner khas yang ada di tempat ini atau di air terjun Dukun Betuah. Kalian pasti udah penasaran kan? Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap di Lensa Wisata. Let's go! Di Desa Rantau Suli, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin, dikenal bukan hanya karena keindahan air terjun Dukun Betuah yang memukau, tapi juga karena kekayaan kuliner tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Di momen yang sama, Glory dan tim Lensa Wisata akan mengajak kalian semua untuk menikmati sensasi kuliner khas yang hanya bisa ditemukan di sini. Ikan semah dan nasi ibus dalam bambu. Udara yang sejuk, suara gemericik air yang jernih, dan sambutan hangat dari warga menjadi awal perjalanan rasa yang luar biasa. Ikan semah, si raja air jernih, ditangkap langsung dari sungai alami yang mengalir dari kaki Gunung Masurai, atau tepatnya di lokasi wisata air terjun Dukun Betuah. Ikan ini dikenal karena dagingnya yang gurih dan teksturnya yang lembut. Cara mendapatkannya pun tak sembarangan, perlu kesabaran, kearifan, dan tentu cinta pada alam. Sementara itu, di pinggir bebatuan di sekitar air terjun Dukun Betuah, warga mulai menyiapkan bumbu rempah-rempah khas. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, garam, dan aneka bumbu khas rempah-rempah yang tentunya didapatkan langsung dari sekitar lokasi ini. Tak hanya ikan, beras pun turut dimasukkan ke dalam bumbu. Proses ini disebut nasi ibus. Nasi bumbu yang dimasak dengan cara alami. Bambunya dipilih langsung dari hutan sekitar, dipotong dan dibersihkan, lalu diisi beras dan bumbu rempah pilihan. Kayu bakar pun disiapkan. Inilah dapur alam terbuka, tempat segala proses berpadu antara alam dan kearifan lokal. Ikan semah yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam bambu, ditambahkan bumbu, lalu ditutup dan dibakar perlahan. Begitu pula nasi ibus, menunggu waktu yang pas agar matang sempurna. Tak hanya warga, Pak Lurah dan Pak Camat pun turut ambil bagian. Mereka menunggu dengan sabar karena cita rasa sejati butuh proses dan kebersamaan. Dan inilah momen yang ditunggu. Saat bambu dibelah, aroma harum rempah dan ikan semah yang matang sempurna
menyapa hidung. Nasi ibus yang pulen berpadu dengan ikan semah yang gurih menjadikan pengalaman makan yang tak terlupakan. Di balik keindahan air terjun Dukun Betuah, terdapat cita rasa yang menyatu dengan alam dan tradisi. Ikan semah dan nasi ibus bukan hanya sekedar makanan. Ia adalah warisan budaya, kekayaan rasa, dan kebanggaan Merangin. Lensa Wisata, TVRI Jambi mengajak Anda mencicipi kelezatan alam yang sesungguhnya. Enak ya Pak? Enak. Pulen guys. Rasanya enak, ada sedikit asin-asinnya. Ini rasa khasnya dari daunnya ya Pak ya? Ya, dari daunnya. Ini wangi. Daunnya khas. Daunnya khas. Ini daun apa namanya nih Pak? Kalau sini namanya daun kiromanting. Kiromanting. Ya. Kiromanting. Monting. Kayu munting. Kayu monting. Gampang disebut. Oh iya. Dari daunnya ini rasa khasnya ya Pak ya didapat ya? Ada aromanya kan. Rasanya bagaimana? Ya. Harum, enak. Untuk aromanya mantap ya. Aromanya gurih, harum. Dan rasanya enak. Pulen juga guys, lembut. Dengan ikan. Dan enak disantap pakai ikan. Dengan ikan. Itu yang ikan yang tadi, yang ikan yang kita mulai ikan rebus. Kayak ikan dalam bambu ya. Mari kita coba. Sama nasinya deh. Makasih Pak. Jadi guys, tadi aku makan nasi ininya dicampur dengan tadi ikan bakarnya enak banget, ada rasa gurih dan asinnya. Gurihnya didapat karena bakaran tadi ya, yang ini. Mungkin karena ini anakan jadi rasanya manis guys. Tapi karena tadi ada sedikit bumbu, jadi ada asin-asinnya dikit dan itu enak banget. Terus tadi aku ini makan gulai ikan di dalam bambu. Nah, rasanya itu kalau kalian tahu masakan ikan mas arsik itu sama banget rasa bumbunya guys. Jadi bumbu rempah-rempahnya terasa banget. Pedesnya aku suka. Dan kuahnya sih, kata masyarakat sini kuahnya enak dan memang iya enak. Guys, kalian bisa lihat ya betapa senangnya masyarakat sini makan bersama yang dinamakan makan di pulau ini. Dan saking asiknya jadi lupa kita akan ke destinasi selanjutnya. Kalian penasaran kan kemana? Tetap di Lensa Wisata. Let's go! Lanjut makan dulu. Jauh dari hiruk pikuk kota, tersembunyi di pelukan alam yang tenang, inilah Desa Jangkat. Sebuah desa sejuk di Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin yang menyimpan kekayaan alam dan cita rasa kopi yang menggoda selera. Terletak di dataran tinggi, Desa Jangkat memiliki kontur alam yang ideal untuk tanaman kopi. Perkebunan kopi rakyat terbentang luas di atas bukit-bukit hijau, menciptakan panorama yang memanjakan mata sekaligus aroma kopi yang menggoda. Tanaman kopi tumbuh subur di sini.
Biji-biji kopi yang mulai memerah menjadi pertanda musim panen telah tiba dan aktivitas petani pun mulai menggeliat. Perjalanan Glory dan tim Lensa Wisata ditemani langsung oleh Pak Badri, salah satu petani sekaligus pemilik kebun kopi yang telah belasan tahun menggeluti dunia kopi tradisional khas Jangkat atau berjenis Robusta. Dengan bangga, Pak Badri menjelaskan bagaimana kopi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa. Tak hanya sebagai penghasilan, tapi juga warisan budaya yang terus dijaga. Guys, ini rasanya manis, aku sudah cicipin. Nah ini. Manis ya Pak? Ya manis, Terus gimana lagi Pak? gurih. Pak, gimana sih cara Bapak untuk menarik wisatawan datang ke kebun kopi Bapak ini? Gimana cara promosi Bapak kepada masyarakat luas? Ya maksud saya kopi ini kalau nengok keadaan buah yang sekarang ini itu cukup lumayan. Cukup ini berkualitas, buahnya bersih, buahnya bagus, merah-merahnya bagus, rasanya itu Mbak yang nyicipin Manis, bagaimana rasanya gurih, ya. kan. Kalau gitu Pak, apa sih harapan Bapak ke depannya untuk terkhususnya para petani kopi? Ya untuk dipromosikan supaya petani sini bisa meningkat lagi kan. Iya. Nah, kita berdoa kepada Tuhan supaya orang wilayah Jangkat ini bisa menghasilkan memuaskan. Proses panen dilakukan secara gotong royong. Kebersamaan menjadi semangat dalam setiap langkah dari memetik hingga mengolah. Upaya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengenai potensi wisata yang ada di desa. Salah satunya untuk promosikan di bidang kopi, khususnya di Desa Jangkat, Kecamatan Jangkat Timur, yang mana potensi yang ada di Desa Jangkat ini mayoritas petani yang saat ini adalah penanaman kopi, budidaya kopi. Namun harapan kami selaku pemerintahan desa yaitu ingin memfasilitasi pihak-pihak lain yang untuk berkunjung ke Desa Jangkat untuk melihat dan untuk menambah pengalaman bagi kami dalam hal budidaya kopi. Harapan kami selaku Kepala Desa Jangkat berkaitan dengan perkebunan khususnya kopi, yaitu yang mana masyarakat kami sangat kesulitan dalam hal mendapatkan pupuk dan pestisida, sehingga banyak kopi-kopi yang sudah lama itu tidak terurus sehingga menjadi mati karena kekurangan pupuk dan juga kurangnya obat-obatan untuk kelangsungan hidup pada kopi. Dan inilah puncak dari perjalanan kami. Secangkir kopi hangat khas Jangkat yang tak hanya nikmat di lidah, tapi juga kaya akan cerita, kerja keras, dan cinta pada tanah kelahiran. Dari Desa Jangkat, kita belajar bahwa secangkir kopi bisa menjadi jembatan antara alam, budaya, dan manusia. Oh iya, buat kalian yang ingin mengunjungi tempat ini, Glory saranin nih untuk datang di pagi hari ya. Karena udaranya sejuk dan kita bisa merasakan langsung atmosfer di kebun kopi Desa Jangkat, Kecamatan Jangkat Timur, terutama kebun kopi milik Pak Badri. Oke Sobat Lensa Wisata, jangan kemana-mana ya, karena di segmen berikutnya Glory akan mengajak kalian semua untuk berwisata kuliner di Kota Bangko. Kira-kira tempatnya di mana ya?
Tetap di Lensa Wisata, let's go! Di tengah hiruk-pikuk Kota Bangko terdapat sebuah tempat kuliner sederhana yang penuh cita rasa. Lesehan Aulia, destinasi kuliner favorit warga di Kabupaten Merangit. Dengan suasana santai dan hangat, Lesehan Aulia menyajikan beragam menu khas seperti ayam bakar taliwang, ikan nila goreng, hingga ayam pepes kemangi yang jadi andalan. Lesehan Aulia bukan hanya soal makan, tapi juga soal rasa nyaman dan kebersamaan. Lebih dari sekedar tempat kulineran, tempat ini adalah ruang kehangatan dan kenangan. Nikmati wisata rasa yang tak terlupakan hanya di Lesehan Aulia, Kota Bangko, Kabupaten Merangit. Oke Sobat Lensa Wisata, saatnya Glory mereview kuliner yang ada di sini. Lensa Wisata, let's go! Halo Sobat Lensa Wisata, kembali lagi bersama aku Glory di Lensa Wisata, let's go! Jadi hari ini Glory sedang berada di Lesehan Aulia dan Glory mau cicipin dua menu ini. Ini adalah ayam bakal taliwang dan juga ada ayam pepes kemangi. Oke, kita sendokin nasi dulu ya. Oke, terus aku mau cobain ini dia pertama, ayam pepes kemangi. Kita buka. Kalian bisa lihat guys, makanan khasnya kemangi banget dan sepertinya banyak rempah-rempah ya. Oh ini sepertinya daun laos guys. Oke, mari kita coba. Kita cobain ya. Rasa sambal yang ada di atas ayamnya ini benar-benar 100% rempah-rempah guys. Rasa kemanginya enak banget, gurih, dagingnya lembut, juicy. Aku suka banget. Pedasnya pas. Next kita mau cobain menu yang kedua ya. Ayam bakal taliwang. Di sini ada sambal terasi biasa. Dan katanya ayam ini bumbunya banyak banget rempah-rempah. Kita cobain ya. Tapi guys, kayaknya lebih enak makan pakai tangan. Tapi tadi sebelum aku makan sebenarnya aku udah cuci tangan, jadi kita cobain pakai tangan langsung ya. Nih. Cobain. Enak banget guys. Ada rasa daun laos.
Ada kencurnya juga. Ada terasi, ada gula merahnya sedikit. Dan ada serai. Kalian bisa lihat ya, lembut sekali cubit bisa langsung dihap. Kita cobain pakai sambal terasi. Tapi Glory mau minum dulu ya. Di sini Glory pesan es jeruk. Oke Sobat Lensa Wisata, kalau tadi kita sudah jalan-jalan dan juga menikmati kuliner ini, saatnya Glory pamit undur diri dulu, tapi kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Lensa Wisata. Let's go! Glory lanjut makan dulu ya.